Alhamdulillah, pinjaman saya telah berhasil dicairkan di dua aplikasi pinjaman online yang akan saya share kepada teman-teman semua ya. Jadi, buat teman-teman yang ingin di ACC di dua aplikasi pinjaman online ini, silahkan teman-teman bisa tonton sampai akhir karena saya akan memberitahukan cara pengajuan di dalam aplikasi ini. Nah, ini adalah bukti pencairan teman-teman ya di aplikasi yang pertama, bahwa pengajuan saya telah disetujui dan sudah masuk ke rekening dana saya sebesar 186.600 pada tanggal 5 Oktober ya teman-teman. Baru aja nih cair ke rekening dana. Ini adalah aplikasi yang pertama. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua, sudah cair juga di aplikasi ini total 5 juta rupiah. Lumayan teman-teman ya, limitnya sangat gede banget. Yang masuk ke rekening dana sebesar 3.800 ya. Jadi buat teman-teman yang ingin cair ya di aplikasi ini, teman-teman bisa tonton sampai akhir, jangan di skip-skip ya teman-teman, karena jangan sampai ada ketinggalan informasi-informasi yang saya bagikan di dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-temanku semua, apa kabar kalian hari ini? Saya harapkan kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jumpa lagi dengan saya di channel Cari Cuan. Oke, pada kesempatan kali ini seperti biasanya di sini saya akan mereview sebuah aplikasi pinjaman online, yang mana aplikasi ini pada saat ini masih bisa melakukan pencairan teman-teman ya. Di sini saya akan mereview dua sekaligus aplikasi ini, yang mana bisa langsung cair ya teman-teman, hanya menggunakan KTP aja, minimal umur 18 tahun, tanpa ada pekerjaan kita bisa melakukan pengajuan di dalam aplikasi ini ya. Jadi buat teman-teman yang baru bergabung di channel Cari Cuan, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu channel ini, dan jangan lupa juga untuk aktifkan lonceng notifikasinya jika kita update video terbaru, maka teman-teman yang pertama kali mendapatkan notifikasi video yang kami update. Oke, kita langsung aja ke pembahasan aplikasinya ya teman-teman. Oke, nah ini adalah aplikasi yang pertama ya yang akan kita bahas kali ini, dan di aplikasi pertama ini kita akan melakukan pengajuan ya teman-teman. Nah, pastikan teman-teman tonton sampai akhir ya, karena saya akan membahas aplikasi ini dan aplikasi yang kedua nantinya, yang tentu aplikasi kedua nanti limitnya sangat gede banget ya teman-teman. Oke, nah pada saat kita masuk ke dalam aplikasi ini, pertama-tama kita akan tampil pengungkapan izin ini. Nah, intinya dari aplikasi ini dia bisa mengetahui log panggilan, SMS ya, dan lain-lain ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang HP-nya tidak ingin disadap, teman-teman bisa menggunakan HP kedua teman-teman, yang mana HP kedua tersebut ya sudah tidak ada lagi foto-foto pribadi kalian ya. Nah, untuk fotonya di HP kedua nanti kalian bisa masukkan foto-foto yang lain saja teman-teman ya. Yang penting tidak ada foto pribadi teman-teman. Nah, yang kedua, sudah tidak ada lagi kontak-kontak rekan-rekan kerja teman-teman yang sudah yang kalian kenal gitu ya. Nah, nanti untuk di HP kedua nanti teman-teman bisa masukkan aja kontak-kontak yang fiktif ya teman-teman, seperti itu. Dan untuk log panggilan juga bisa teman-teman ganti ya. Misalnya ada log panggilan rekan-rekan yang teman-teman kenal, itu dihapus terlebih dahulu, dan nanti teman-teman bisa masukkan fake log ya teman-teman, ataupun panggilan fiktif ya, seperti itu. Dan untuk SMS juga ya teman-teman, misalnya ada SMS dari rekan kerja dan sebagainya, bisa dihapus ya teman-teman, dan bisa ganti dengan SMS fake ya, seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman ya yang misalnya udah paham terkait tentang hal ini, nah teman-teman bisa langsung aja klik setuju ya. Nah, jadi di sini saya sudah berada di aplikasi ini ya teman-teman. Untuk limitnya di sini 3.500 ya. Kita akan lihat ya teman-teman, apakah benaran kita mendapatkan 3.500 ya untuk limitnya. Kita coba lakukan pengajuan ya teman-teman. Oke, kita klik aja ajukan pinjaman. Oke, setelah itu di sini ada informasi pribadi ya teman-teman. Kita diminta beberapa pengisian informasi seperti tingkat pendidikan, status perkawinan, jenis pekerjaan, pendapatan bulanan, dan alamat rumah ya. Oke, yang saya garis bawahi di sini yang pertama sini adalah pendapatan bulanan ya. Untuk pendapatan bulanan di sini teman-teman bisa masukkan 6 sampai 10 juta ya teman-teman, seperti itu. Oke, untuk yang kedua ya, untuk alamat ini teman-teman bisa masukkan alamat sesuai yang tertera di dalam KTP teman-teman, atau domisili kalian ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja klik langkah selanjutnya ya teman-teman.
Nah, jadi di sini saya sudah berada di informasi kontak ya. Jadi di sini dia meminta 2 kontak darurat ya, teman-teman. Yang pertama di sini saya pilih hubungannya ayah, yang kedua sini rekan sejawat ya, teman-teman. Nah, pastikan teman-teman ya untuk nomor telepon kontak darurat ini aktif ya, jangan sampai nggak aktif ya. Biasanya pihak aplikasi iseng-iseng coba menelpon kontak darurat ya, teman-teman. Misalnya kalau nggak aktif biasanya nggak di ACC gitu ya. Nah, biasanya itu jarang sih teman-teman kalau nelpon gitu ya, namun untuk jaga-jaga ya pastikan aktif aja gitu. Oke, jika sudah terisikan semuanya kontak darurat ini, kita langsung aja klik langkah berikutnya. Nah, setelah itu di sini ada konfirmasi ya teman-teman. Nah, ternyata yang kita dapatkan limitnya hanya 300.000 ya teman-teman, bukan 3 juta ya. Ini hanya 300.000 yang kita dapatkan, tapi lumayan ya teman-teman. Nah, akan kita lihat ya apakah beneran bisa membayar atau bisa mencairkan dana kita atau tidak gitu ya. Oke, yang akan kita dapatkan ya dari 300.000 ini limitnya yang hanya kita peroleh cuma 186.600 teman-teman ya. Oke, kita langsung aja klik tarik uang sekarang. Nah, jadi kalau sudah seperti ini berarti pengajuan kita sedang ditinjau ya, dan kita tunggu aja apakah di ACC atau tidak ya teman-teman. Nah, biasanya dalam hitungan menit atau biasanya 10-15 menit ya teman-teman sudah mendapatkan informasi gitu ya. Oke, kita tunggu aja. A few moments later. Alhamdulillah teman-teman, di sini pengajuan saya telah berhasil ya, disetujui ya di aplikasi pinjaman online ini. Lumayan ya teman-teman, walaupun receh ya, tadi kita dapatkan 300.000. Nah, yang masuk tadi beneran ya 186.600 teman-teman yang kita terima. Dan untuk cairnya pada tanggal 5 Oktober ya, baru aja jam 11.37 ini teman-teman ya, baru banget ya. Saya nunggu sekitar 15 menit tadi teman-teman, dan ini sudah masuk ke rekening Dana ya. Oke, nah itu adalah aplikasi yang pertama teman-teman ya. Cara pengajuannya simple banget seperti itu ya. Aplikasi apa yang saya gunakan? Nah, teman-teman bisa menggunakan aplikasi yang bernama Pinjaman Kilat ya teman-teman, dari KSP Jaringan Usaha Sesama. Aplikasi sudah ada di Play Store. Silakan teman-teman bisa download aja ya. Oke, kita langsung bahas ke aplikasi yang kedua ya teman-teman. Nah, aplikasi yang kedua ini limitnya sangat gede banget ya. Nah, di aplikasi yang kedua ini juga sudah disetujui teman-teman ya. Nah, cara pengajuannya sama dengan di aplikasi yang pertama ya. Nah, intinya agar mudah di ACC, teman-teman bisa menggunakan KTP pribadi teman-teman ya, yang mana itu identitas milik teman-teman ya, seperti itu. Yang kedua, kalau bisa status pekerjaannya di KTP itu misalnya wira swasta gitu teman-teman ya. Dan yang ketiga itu KTP-nya harus jelas, tidak boleh buram. Dan yang keempat, untuk aktivitas di HP kita itu untuk log panggilan, SMS dan lain-lain itu usahakan aktif ya teman-teman, ada riwayatnya gitu, seperti itu ya. Jangan sampai untuk SMS, log panggilan, foto di HP kita itu kosong gitu ya, walaupun itu bukan foto pribadi, yang penting foto-foto apa aja gitu teman-teman, entah itu screenshotan atau apa gitu ya, yang penting ada riwayatnya di HP kita ya, biar tidak fresh gitu teman-teman ya. Misalnya kalau fresh banget itu biasanya juga sulit ya untuk di ACC, seperti itu teman-teman. Oke, nah ya aplikasi yang kedua ini ya yang bisa teman-teman coba ya, ini sudah disetujui. Nah, ini sudah masuk ya teman-teman, 3.800.000 tadi cairnya jam 10 teman-teman ya, jam 10 siang tadi. Oke, jadi buat teman-teman yang bertanya aplikasi apa, nah ini aplikasi yang bernama Ada Dana ya teman-teman. Nah, aplikasinya sudah ada di Play Store, silahkan teman-teman bisa download ya aplikasinya yang ada di Play Store. Oke, mungkin sampai di sini ya teman-teman untuk terkait review aplikasi ini. Jika teman-teman ingin bertanya atau yang kurang paham, teman-teman bisa tanyakan aja di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab ya teman-teman, pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Oke, sekian video yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua. See you next my video.